Saudara-saudari. Selamat malam semuanya. Malam ini kita akan belajar tentang isi dari kesaksian Matius. Tetapi sebelum belajar, Saudara Sibo akan menjelaskan tentang misteri iman kita. Seperti yang dikatakan Rasul Petrus. Iman harus melalui ujian. Baru lebih berharga dari emas. Lalu, bagaimana iman diuji? Harus melalui ujian penderitaan. Baru kita dapat melahirkan iman yang sungguh-sungguh sempurna. Yaitu Bapa di surga mengasihi kita. Tetapi Bapa ingin agar kita setelah mengalami penderitaan, baru iman kita dapat dilahirkan. Benar-benar dapat melahirkan iman yang sempurna. Seperti Bapa pada tahun lalu berkata kepada saudara Sibo. Membangun Israel di dalam penderitaan. Juga membangun anggota-anggota tubuhnya. Jika tidak melalui penderitaan, bisakah Israel dibangun? Tidak bisa, karena setelah melalui penderitaan, baru kita belajar taat kepada Tuhan. Juga belajar bersandar sepenuhnya. Percaya sepenuhnya. Ketika belum mengalami penderitaan, kita selalu bertindak menurut kehendak sendiri. Ketika kita mengalami penderitaan, kita mendapati diri sendiri sudah tidak mampu menyelesaikannya. Ketika diri sendiri sudah tidak berdaya, baru pada saat itu iman pun dilahirkan. Baru hati kepada Tuhan melahirkan ketergantungan yang sepenuhnya. Sudah tidak bisa bersandar pada diri sendiri. Sepenuhnya bersandar pada Tuhan. Kita melihat ada seorang orang. Ketika dia mengalami suatu penderitaan seperti ini. Dia pun belajar bersandar kepada Tuhan. Yaitu dahulu ada seseorang yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Bapa surgawi kita mengutus dia pergi ke Niniwe untuk memperingatkan orang Niniwe. Tetapi dia tidak menaati pengajaran Bapa kita. Malah pergi ke arah Tarsis. Maka Bapa membuat kapal yang dia tumpangi. Hampir ke Rom. Ombak bergelora. Menggantam kapal yang dia naiki. Saat itu orang-orang di kapal melemparkan dia, yaitu Yunus, ke laut yang dalam. Maka Bapa menyediakan sika ikan besar untuk menilan Yunus. Lalu dia berada di perut ikan besar itu 3 hari 3 malam. Dalam penderitaan dan ujian dia ambang mort seperti ini. Sekarang dia belajar tunduk kepada Tuhan. Juga belajar menyerahkan diri. Juga pasti belajar percaya. Dia mengerti bahwa di dalam perut ikan besar itu, dia sudah tidak tahu apakah masih bisa hidup. Dalam proses penderitaan ini, manusia belajar bersandar kepada Tuhan. Ada sebuah kitab yang bernama Kitab Zaharia. Kitab ini mengatakan bahwa 2/3 umat manusia, Tuhan kita, Bapa kita, akan dimusnahkan. Menyisakan 1/3 umat manusia. Tetapi 1/3 umat manusia ini, Bapa berkata akan melemparkan mereka ke dalam dapur api untuk dimurnikan. Melemparkan ke dalam tungku peleburan untuk dimurnikan. Maksudnya apa? Membuat kita, anak-anak Israel yang berjaga ini, setelah melalui pemurnian penderitaan, baru lahir kembali. Hati yang takut akan Tuhan. Baru keluar hati yang belajar tunduk. Belajar hati yang percaya kepada Tuhan. Misalnya kita mendengar beberapa kabar angin. Kadang-kadang kita menjadi gentar dan takut. Bagaikan takut kepada manusia. Orang yang bernafas melalui hidung. Namun tidak takut kepada Tuhan yang menguasai hidup manusia. Karena itu Bapa ingin menolong semua anaknya dimurnikan dalam tungku api yang menyala-nyala. Setelah dimurnikan, barulah orang mengerti. Sekalipun gelombang yang dari iblis bergelora. Bagaikan sungai besar yang keluar dari mulut naga dan ular besar yang meluap-luap. Namun sungai mereka yang meluap-luap ingin menenggelamkan anak-anak Tuhan tetapi tidak bisa. Maksudnya adalah setelah kita mengalami berbagai penderitaan. Baru kita mengerti bahwa Bapa Yahweh benar-benar adalah Tuhan yang menguasai segala sesuatu. Jika Bapa tidak mengizinkan, kita sungguh-sungguh satu helai rambut pun tidak akan jatuh ke tanah. Artinya Bapa ingin kita mengalami penderitaan terlebih dahulu. Baru kemudian kita mengulurkan hati yang percaya kepada Tuhan. Kiranya kemuliaan dapat dipersembahkan kepada Bapa. Amin.